Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Ashraf dari kelas B 2021 Prodi Bisnis Digital. Saya akan membuat video terkait mid semester pengantar ekonomi. Yang pertama adalah apa yang Anda ketahui tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Masalah ekonomi atau economics problem terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kebutuhan, kelangkaan, sumber daya, pilihan, dan bagaimana sistem kita berproduksi. Di dalam ekonomi kita harus betul-betul memahami yang mana kebutuhan dan mana keinginan. Yang dimaksud kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus atau wajib dipenuhi. Kelangkaan itu merupakan suatu sumber daya yang kurang memadai. Karena sedikitnya sumber daya, maka jika tingginya permintaan, maka terjadilah yang disebut dengan kelangkaan. Sebuah sistem ekonomi yang mengatur apa yang diproduksi, bagaimana memproduksi, dan siapa dan untuk siapa diproduksi adalah yang terkait dengan economics problem, permasalahan ekonomi yang ingin diselesaikan. Karena adanya kebutuhan dan keinginan yang tidak bisa dibedakan, maka muncullah yang namanya oikos dan nomos, yang berarti sebuah aturan rumah tangga atau biasa disebut dengan pengelolaan rumah tangga. Maka dari itu biasa disebut pengaturan sumber daya yang terbatas untuk kebutuhan yang tidak terbatas. Selanjutnya, yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang teori permintaan dan berikan penjelasan grafiknya. Schedule permintaan adalah hubungan yang pasti harga suatu barang dan kuantitas yang diminta dari barang tersebut dengan asumsi hal-hal yang dianggap konstan. Contohnya, jika harganya 5.000 maka permintaannya adalah 5, begitupun seterusnya. Dijelaskan bahwa misalnya harganya 3.000 maka permintaan adalah 12, jika harganya 2.000 maka permintaan adalah 18, harga 1.000 permintaannya menjadi 20. Artinya bahwa ketika terjadi peningkatan harga maka permintaan akan berkurang. Yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang teori penawaran dan analisisnya. Penawaran adalah hubungan antara harga dengan kuantitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjual. Berbeda dengan teori permintaan. Dalam teori penawaran, kita menempatkan diri kita sebagai penjual atau produsen yang menawarkan komoditas untuk dijual. Schedule penawaran atau kurva penawaran untuk sebuah komoditi memperlihatkan hubungan antara harga pasar dengan kuantitas dari komoditas yang diinginkan diproduksi dan dijual oleh produsen, sementara hal-hal lain dianggap konstan. Ringkasnya adalah hubungan harga pasar dan kuantitas. Hukum penawaran adalah bahwa jika terjadi kenaikan harga barang maka terjadi peningkatan penawaran. Harga naik maka kuantitas naik, itu yang menggambarkan kurva penawaran. Hal-hal faktor penentu terjadinya penawaran. Yang pertama adalah teknologi, kedua adalah harga barang input, ketiga adalah harga barang terkait, keempat adalah kebijakan pemerintah, kelima adalah pengaruh khusus. Selanjutnya adalah soal keempat. Apa yang Anda ketahui tentang utilitas? Dalam ilmu ekonomi, utilitas adalah kepuasan atau manfaat yang diperoleh dengan mengkonsumsi suatu produk. Dengan demikian, utilitas marginal suatu barang atau jasa menggambarkan seberapa banyak kesenangan atau kepuasan yang diperoleh dari peningkatan konsumsi. Ini mungkin positif, negatif, atau nol. Utilitas atau utility adalah jumlah kepuasan atau manfaat yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang atau jasa. Konsumen mencoba untuk menempatkan nilai pada barang atau jasa yang dikonsumsi berdasarkan kepuasan yang akan diperoleh. Mereka akan mencoba untuk memberikan nilai moneter suatu produk, misalnya produk A senilai Rp5.000. Karena ingin memaksimalkan kepuasan, konsumen akan membandingkan kepuasan yang dirasakan dengan harga barang atau jasa. Hasilnya konsumen
konsumen akan rasional akan mengkonsumsi barang atau jasa yang jasa hanya jika kepuasan yang dirasakan lebih besar dari atau sama dengan harga. Selanjutnya, yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang elastisitas permintaan dan penawaran, serta berikan contohnya. Elastisitas permintaan terjadi ketika harga suatu barang atau jasa berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Jika harga turun sedikit, konsumen akan membeli lebih banyak. Jika harga naik sedikit, mereka akan berhenti membeli sebanyak mungkin dan menunggu harga kembali normal. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat persentase perubahan harga. Sebagai contoh, jika harga sebuah barang naik 10%, jumlah penawaran akan naik 20%. Maka koefisien elastisitas penawarannya adalah 20 dibagi 20% dibagi 10%, yaitu 2. Selanjutnya, soal yang keenam. Seberapa penting motivasi menunjang kesuksesan Anda? Menurut saya, motivasi sangat penting untuk menunjang kesuksesan karena setiap orang memerlukan hal-hal yang dapat membuat kita menjadi fokus untuk mencapai tujuan kita. Dan dengan motivasi akan membuat kita akan terus berjuang sampai apa yang kita impikan itu terwujud. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.